Oke, saya lanjutkan. Ini dasar dari aljabar linier. Kita coba untuk menyajikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diketahui data kunjungan wisatawan, baik domestik maupun asing, di suatu objek wisata selama 4 bulan berturut-turut. Disajikan dalam tabel berikut dalam ribuan. Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing, yaitu di sini ada bulan 1, 2, 3, 4, kemudian jenis wisatawannya, domestik dan asing. Berdasarkan tabel 1.1, Anda pasti memperhatikan setiap keterangan yang ada yang terkait dengan wisatawan domestik maupun asing dalam bentuk angka yang tertera pada tabel yang disusun letaknya berdasarkan baris dan kolom. Tabel yang baru Anda baca dapat disederhanakan dengan menghilangkan keterangan-keterangan yang terdapat pada tabel dan mengganti tabel dengan tanda kurung seperti berikut ini. Tujuh, 6, 8, 6, 1, 2, 1, 3. Kini data yang telah diubah bentuknya hanya terdiri atas bilangan-bilangan yang disusun menurut baris dan kolom. Bentuk baru seperti inilah yang dinamakan sebagai matriks. Jadi matriks merupakan kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom. Sedemikian sehingga tampak seperti bentuk sebuah persegi panjang atau bujur sangkar. Dinamakan matriks ya Mas ya. Sebuah matriks memuat tanda kurung sebagai pembatas. Tanda kurung yang digunakan dapat berupa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Pada umumnya, matriks diberi nama dengan memakai huruf kapital, seperti A, B, C. Bilangan-bilangan yang menyusun sebuah matriks dinamakan unsur atau anggota dari matriks tersebut dan dinotasikan dengan huruf kecil berindeks, yang menyatakan letak dari unsur tersebut dalam matriks, baris, dan kolom. Perhatikan kembali matriks pada urean sebelumnya. Misalkan matriks tersebut adalah matriks A, maka A 7, 6, 8, 6, 1, 2, 1, 3. Pada matriks A yang dimaksud dengan A23 adalah unsur dari matriks A yang berada pada baris kedua dan kolom ketiga, yaitu 1. Baris kedua, kolom ketiga ya Mas ya, jadi 1. Baris kedua, baris itu yang dari atas ke bawah dan kolom dari kiri ke kanan. Jika kita perhatikan, matriks A terdiri atas 2 buah baris dan 4 buah kolom. Oke, 2 baris dan 4 kolom. Baris yang dari atas ke bawah ya Mas. Ke bawah. Kalau kolom dari kiri ke kanan. Bisa dipahami ya, Mas ya? Siap, Pak. Iya, siap, bisa, Pak. Ya, oke. Jadi baris adalah 2 baris dari atas ke bawah dan kolom dari kiri ke kanan. Sementara dipahamin itu dulu aja. Jadi untuk dasar ke depan, biar teringat selalu baris dan kolom. Banyaknya baris dan kolom yang menyusun sebuah matriks dinamakan sebagai ordo atau ukuran matriks. Sehingga matriks A disebut sebagai matriks berordo atau berukuran 2 kali 4. Secara umum, matriks dengan M baris dan N kolom dapat disajikan sebagai berikut. Jadi kita lihat di matriks A. Sebentar, ada yang mau masuk. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Kalau ada yang join, saya kurang responsif, di miss call aja nggak apa-apa. Di miss call HP saya biar saya tahu kalau ada yang telepon, kalau ada yang mau gabung.
Oke, bisa dilanjutkan? Siapa? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Kemudian kita lanjut dengan matriks A. Di sini ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita sebut baris M. Kemudian kolom, ada kolom 1, 2, 3, dan seterusnya disebut kolom N. Jadi prinsipnya gampang. Kita melihat baris dan kolom. Jadi baris ke bawah, kolom ke samping. Kalau ada pertanyaan langsung, Pak. ya gimana? Siap izin bergabung, Pak. Oh iya, iya Mas. Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan aja ya. Jadi biar ada dua arah gitu. Soalnya kalau nggak langsung tanya nanti bingung di belakang, nanti bingung ngejarnya ya Mas ya. Oke. Siap, Pak. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak apa-apa. Jadi biar ada dua arah. Oke, saya lanjut. Masing-masing N triple horizontal seperti A11, A12, A13, dan seterusnya disebut baris matriks. Sedangkan M triple vertikal disebut kolom matriks. Oke, jadi yang vertikal disebut baris matriks ke bawah, kemudian yang kolom disebut matriks, kolom matriks yang vertikal. Sampai di sini paham nggak? Antara baris dan kolom. Saya ulangin sebentar ya, untuk yang baru Siap, bergabung. belum jelas Pak. Ya, jadi kita membahas tentang matriks. Di sini matriks kita akan diajarkan untuk membaca antara baris dan kolom. Jadi di sini kita coba dengan soal cerita, yaitu jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing. Domestik dan asing kita sebut baris. Kemudian bulan 1, 2, 3, 4 disebut kolom. Jadi kalau ditransformasikan dengan soal, akan seperti ini, 7, 6, 8, 6, 1, 2, 1, 3. Baris itu yang ke bawah, kolom yang ke samping. Oke, ada yang belum paham? Nggak apa-apa, kalau belum paham, tanya aja, saya ulang lagi. Selamat bergabung, yang baru masuk. Ada yang masih belum paham antara membaca baris dan kolom? Oke, kalau nggak ada yang jawab, berarti saya anggap paham ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum paham, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ini kita membaca baris dan kolom dulu, itu yang dasar. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, yang baru bergabung ini saya ulang sebentar. Jadi kita di sini membahas tentang matriks. Matriks ini kita akan diajarkan untuk cara membaca baris dan kolom. Jadi baris itu domestik dan asing, wisatawan domestik dan asing itu kita sebut baris.
Kemudian untuk kolom itu bulannya ya. Bulan ke-1, 2, 3, 4 itu kita sebut kolom. Kalau diganti tabel akan seperti ini. 7, 6, 8, 6, 1, 2, 1, 3. Oke, lanjut. Secara sederhana, matriks ditulis ditulis A besar dengan kurung kotak, kemudian as IJ, matrik di atas mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Dikatakan ukuran matriks tersebut adalah M kali N. Apabila M sama dengan N, maka matriks itu disebut matriks bujur sangkar. Ini nanti kita pelajarin di bawah, matriks bujur sangkar. Kemudian kita lihat contoh di bawah ini, diketahui matriks B. 2, min 4, 3. 5, 1, min 2. Ini. Kemudian, tentukan ordo dari matriks B. B12 dan B23. Kemudian, banyaknya elemen pada B. Oke, jadi ini ada contoh soal ya, Mas ya. Contoh soal seperti ini, kemudian menentukan A, B, C. Tentukan A, ordo dari B. Ordo dari B adalah 2 kali 3, karena B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sampai di sini ada yang belum paham? Saya pelan-pelan aja biar nggak ada yang tertinggal, biar bisa paham bareng-bareng. Jadi Izin Pak. iya, oke. Gimana? Mau tanya. Ya, Mau tanya, kalau ordo itu yang semacam gimana Pak artinya itu Pak? ordo itu matriks. Jadi ordo dari B. Ini ya, B namanya ordo. Jadi bukan suatu bilangan ya, itu hanya sebutan dari matriks. Ya Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa. Langsung tanya aja nggak apa-apa kalau nggak belum paham atau gimana nggak apa-apa. Jadi kita pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Karena ini untuk ke depan untuk melatih mahasiswa teknik mesin ya, untuk melatih logika. Memang kadang kalau dipikir memang apa ya? Sebentar, saya hidupin dulu videonya. Ya, kadang dipikir kenapa sih teknik harus mempelajari matematika? Itu juga pertanyaan saya ya, sejak masih kuliah. Toh kita di teknik mempelajari hal yang teknis. Tapi kenapa harus diajarin matematika? Ternyata saat nanti kita di lapangan, atau bahkan untuk saat kita tugas akhir, itu sangat berguna sekali untuk meresum data atau mengambil kesimpulan tentang suatu perhitungan tertentu. Jadi kadang memang kalau ada pertanyaan kenapa harus belajar matematika di teknik mesin gitu, kadang juga pertanyaan yang banyak ditanyakan karena untuk melatih logika berpikir aja sih. Oke. Jadi yang A ini ordo dari B adalah 2 kali 3 karena B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Sampai di sini paham ya untuk pertanyaan A dan jawaban A. Siap, paham, Pak. Oke, sip. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan kedua, tentukan B12 dan B23. Oke, jawabannya di sini B12 artinya unsur B yang terletak pada baris ke-1. Ya, baris ke-1 dan kolom kedua. Jadi bisa diurutin aja. Baris ke-1 yaitu 2, min 4, dan 3. Kolom kedua itu
min 4, dan 1. Ya, membaca baris dan kolom. Kalau sudah paham, menentukan B12. Oke, lanjut ya. B12 itu berarti baris ke-1 dan kolom kedua. Yang dituliskan di pertama itu adalah baris. Satunya itu baris dan duanya kolom. Jadi baris pertama, B1 kita lihat, baris pertama, sederet baris pertama. 2, min 4, dan 3. Kemudian diambil kolom kedua. Kolom kedua berarti kita hitung 1, 2. Jadi min 4. Sampai di sini paham, Mas? B12? Siap, paham, Pak. Oke, paham ya? Oke. Kemudian Yang lanjut mau yang diulangi lagi, Pak. Oke, yang mana yang diulang? Nggak apa-apa, saya ulang. Siap yang B12, Pak. B12, oke. Saya ulang pelan-pelan ya, Mas. B12. B12 itu berarti matriks B. Sebentar, ada yang masuk. B12 berarti matriks B. Matriks B, 1. 1 menunjukkan baris. Ya, B12, atau kita sebut kalau susah menyebutnya B12. Biar lebih mudah. B12. B itu nama matriksnya. 1 nama barisnya. Oke, nama baris itu yang di atas ya, Mas ya. Deretan di atas itu baris. Satu nama baris, 2 kita sebut nama kolom. Kolom itu yang samping. Jadi kalau di garis, kalau Anda bawa kertas, bisa dituliskan B12 itu baris pertama, kolom kedua. Jadi ditemu min 4. Bisa dibayangkan atau bisa dituliskan? Siap, bisa, Pak. Oke, jadi nggak usah bingung, B itu nama matriks. Nama matriks pasti ada di atas. 12 itu 1 untuk barisnya, 2 untuk kolomnya. Kalau susah menyebut B12 ya, B12. B12 tuh baris ke-1, kolom kedua, min 4. Kelihatan sekali. Oke, saya lanjutkan. B23. Coba dibayangin, B23 berarti di angka berapa? Siap, -2, Pak. Oke, karena didapat dari baris kedua. Baris kedua itu urutan dari atas nomor 2 ya, 5, 1, min 2. Kemudian B23, berarti baris kedua dan kolom ketiga. Kolom ketiga, kita hitung kolomnya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3. Jadi didapat -2. Yang belum paham, bisa langsung tanya, nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Kita di sini pelan-pelan aja. Oke, lanjut ya. Berarti untuk membaca baris dan kolom sudah paham. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan C. Banyaknya elemen pada B. Bisa dibayangkan. Oh ya, untuk apa namanya, materinya bisa dicatat sendiri ya. Jadi biar apa namanya, ada gambaran saat saya ke slide berikutnya. Nanti untuk materi yang saya berikan nanti saya kirimkan filenya. Cuma untuk pembelajaran ini tetap teman-teman harus mencatat karena
Kalau kita ke slide berikutnya, ada gambaran yang slide sebelumnya masih ada. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan C, banyaknya elemen pada matriks B. Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu jawab? Teman-teman nggak apa-apa? Siap izin menjawab, Pak. Ya, nggak apa-apa, Mas. Banyaknya angka yang ada di dalam metrik tersebut, Pak. Ya, Siap. oke. Jadi memiliki 6 elemen ya. Elemennya itu ada di metrik tersebut. Jadi saya naik turun nggak apa-apa ya ini ya, Mas ya. Saya naik turun halaman biar bisa menjelaskan lagi yang di atas. Jadi di sini ada 2 min 4, 3. 2 min 4, 3. 5, 1 min 2. Nah, 5, 1 min 2. Jadi banyaknya elemen pada B. Oke, ada yang masuk. Bentar. Jadi elemen yang ada di matriks B ada 6, yaitu yang 2, min 4, 3, 5, 1, dan min 2. Oke, selamat datang yang baru datang. Siap, Pak. Ya, oke. Jadi di sini kalau ada yang belum paham, langsung ditanyakan, nggak apa-apa ya, Pak Gagu Utomo ya, Pak ya. Siap, Pak. Oke, jadi di sini kita pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Pak Gagu lagi sakit ya tadi ya, info ya. Ji, Pak, siap sakit ini, Pak. Lagi Oh, di isolasi, Pak. oh ya 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 ya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, nyimak aja Pak. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan ke jenis-jenis metrik khusus. Jadi nanti sebelum kita masuk ke matriks, kita akan mempelajari jenis-jenis metrik khusus. Jadi di sini nanti biar ada gambaran tentang matriks itu seperti apa. Agar Anda lebih memahami mengenai jenis metrik tersebut, perhatikan uraian materi berikut. Yang pertama, matriks 0. Matriks 0 ialah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contoh, seperti matriks A, B, C di bawah ini, semua unsur pada A, B, dan C adalah angka 0, sehingga disebut matriks 0. Sifat matriks 0 yaitu yang pertama, A ditambah 0 sama dengan matriks A. B, A dikali 0 sama dengan 0. Atau dibalik, 0 dikali A sama dengan 0. Bila ukuran matriks A adalah ukurannya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi di sini sifat matriks 0 adalah jika ditambahkan, dia tidak berpengaruh, tapi jika dikalikan, dia akan menghilangkan metrik tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Kalau belum paham, langsung aja seperti biasa tanya fungsi matriks 0 seperti ini. Jadi kalau dia ditambahkan, matriks 0 ditambahkan, dia tidak menambah, tetapi jika dia dikalikan, dia akan menghilangkan metrik tersebut atau bersifat 0. Oke, saya lanjutkan ya.
B. Metrik baris. Metrik baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris saja. Contoh, matriks D. Min 3, 2. Matriks E. 5, 0, 2. Matriks F. 3, 4, min 5, 2. Matriks D berordo 1 kali 2. Jadi, mengingatkan tadi, 1 adalah baris, 2 adalah kolom. Kemudian matriks E berordo 1 dikali 3. Ingatin lagi, 1 adalah baris dan 3 adalah kolom. Kemudian matriks F berordo 1 dikali 4. Oke, saya teruskan. Matriks D, E, dan F di atas hanya memiliki satu baris saja, sehingga disebut sebagai metrik baris. Jadi, dia hanya punya satu baris, tapi punya beberapa kolom. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kemudian masuk ke C adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri satu kolom saja. Contoh, matriks G, 2, min 3. Matriks H, 2, 4, 3. Matriks I, min 2, 2, 5, min 3. Jadi di sini dia hanya saya ulang lagi, matriks kolom berisi satu kolom saja. Jadi diingat ya teman-teman, kolom itu ke bawah, dia selalu ke bawah. Oke. Kemudian untuk matriks baris itu dia samping ya. Oke, untuk metrik baris dan kolom ada pertanyaan? Bisa dijawab? Ada pertanyaan? Siap, tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Jadi untuk metrik baris itu terdiri satu baris saja, dan matriks kolom terdiri dari satu kolom saja. Baris ke samping, kolom ke bawah. Kemudian kita masuk ke metrik persegi atau metrik bujur sangkar. Metrik persegi atau metrik bujur sangkar adalah metrik yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Metrik C, min 2, 2, 0, 3. Matriks K, min 2, 10, 5, 3, 8, 4, 0, 3, 1. C berordo 2 kali 2, dan K berordo 3 kali 3. Karena J dan K banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya, maka J dan K disebut sebagai matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Bisa dipahami, Mas? Siap, bisa, Pak. Oke. Siap, Dijawab bisa, aja. Pak. Ya. Gimana? Apa? Siap, bisa, Pak. Oke. Iya. C
Jadi kalau ada yang belum paham, langsung tanya aja, saya ulang lagi. Kita masuk ke E adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila A, IJ sama dengan 0. I lebih besar dari J. Contoh, matriks L. Min 2, 10, 5, 0, 8, 4, 0, 0, 1. Jadi, segitiga atas, semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Seperti contoh di matriks L dan di matriks M ya, Mas ya. Oke, bisa dipahami matriks segitiga atas? Siap, bisa, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke F, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di atas diagonal utamanya sama dengan 0. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks segitiga atas bila AIJ sama dengan 0. Untuk I lebih kecil daripada J. Contoh, matriks N dan matriks O. Jadi, semuanya 0 yang berada di atas diagonal utamanya. Diagonal utama itu apa? Kalau di matriks N itu diagonal utama min 2, 8, 1. Kalau di matriks O diagonal utama min 2, 8, 3, 2. Bisa dipahami, Mas? Siap, bisa, Pak. Kemudian kita masuk ke G, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 0. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks diagonal bila AIJ sama dengan 0. I tidak sama dengan J. Jadi contoh matriks P dan matriks Q di bawah ini, semua diagonalnya bukan 0, tetapi elemen yang lainnya 0. Bisa dipahami matriks diagonal? Bisa Siap, dijawab? bisa. Siap, Oke. bisa, Pak. Oke. Jadi matriks diagonal, semua diagonalnya tidak bernilai 0, tetapi yang lainnya bernilai 0. Oke, kemudian kita masuk ke metrik identitas. Metrik identitas adalah metrik diagonal yang elemen-elemen diagonalnya utama sama dengan 1. Dengan perkataan lain, matriks A adalah metrik identitas bila AIJ sama dengan 1. Untuk I sama dengan J. Dan AIJ tidak sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Metrik identitas biasa ditulis sebagai contoh seperti ini. Matriks I. Matriks I, matriks diagonalnya bernilai 1. Ini yang 3 kali 3 sama 4 kali 4 sama bernilai 1.
Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Siap, tidak ada, Pak. Jadi cara membaca matriks, baris dan kolom, kemudian jenis-jenis matriks. Kita di sini pelan-pelan dulu, belum panas soalnya. Nanti kalau udah panas bisa agak cepat. Gitu ya, Mas ya. Siap, Pak. Jadi tadi pakai Zoom dari dosennya sendiri apa dari Zoom yang sama ya, dari teknik mesin ya, Mas ya? Siap, dari teknik mesin sendiri, Pak. Teknik mesin sendiri ya. Saya dikasih Siap. Pak Iman tuh kok nggak bisa saya pakai ya, yang apa? Untuk apa namanya? Masuknya sama passcode-nya nggak respon. Oke, nggak apa-apa. Nanti ke depan mungkin pakai Zoom-nya teknik mesin. Atau saya nanti di info ya, Mas, Zoom-nya teknik mesin di mana? Siap, Pak. Oke, sementara untuk perkuliahan hari ini saya akhiri dan saya tutup dengan pertanyaan saya tutup dengan itu ini apa? Diskusi aja deh. Mungkin ada yang belum paham kalau matriks seperti apa tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak, Pak. Oke. Jadi untuk cara membaca matriks baris dan kolom udah paham semua ya, Mas ya? Siap, paham, Pak. Oke. Siap, paham, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya tutup perkuliahan ini? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Untuk masalah absensi. Ya, absensi saya ngikut di teknik mesin aja, biasanya absensinya pakai apa? Biasanya dari Classroom, Pak. Izin, Pak. Pakai Google Classroom. Ya, siap, Pak. Siap. Ya. Mohon izin, Pak, kadang beda dosen, beda untuk absen, Pak. Ada yang Oh, iya. pakai Google Doc, Google ada Doc ya. yang Oh, pakai Sipercam. boleh, saya nanti Siap, bikin Pak. Google Doc aja ya, Mas ya. Komtingnya nanti saya di info aja untuk absensinya saya ngikut. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Jadi dibikin gampang aja. Yang penting kalau di saya sih yang penting teman-teman paham perkuliahannya aja sih. Kalau teknis absen dan lainnya karena kita daring ya nggak apa-apa sih. Artinya saya agak longgar kalau memang ada keperluan atau seperti apa. Yang penting kita kerjasama dan materi yang saya sampaikan bisa diterima. Gitu aja sih. Siap, Pak. Ya, jadi kalau ada kendala apapun itu atau pertanyaan terkait dengan mata kuliah saya bisa langsung ditanyakan, nggak apa-apa. Jadi saya terbuka, kita diskusi, jangan menganggap ini mata kuliah susah ya. Jadi biar asik gimana. Saya juga berusaha untuk menyajikan dengan pelan-pelan dan bisa diterima, gitu ya Mas ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin yang lain? Oke, kalau gitu saya tutup dulu perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Pak. Ya, Siap, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih, Pak.